Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nugraha. NPM saya 20 10 63 10 729. Saya dari kelas 1D, Prodi PJKR, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di sini akan menjelaskan tentang osteologi. A. Sistem kerangka. Osteologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ostean yang berarti tulang dan logos berarti ilmu. Jadi, osteologi adalah cabang dari anatomi yang mempelajari tentang tulang. Dalam mempelajari tulang, sering pula dijumpai istilah skeleton yang berasal dari bahasa Latin yang berarti kerangka. Sistem kerangka atau skeletal osseous system manusia adalah suatu sistem yang disusun oleh sejumlah tulang atau disebut bones atau bonesius dan sedikit rawan cartilage yang membentuk tubuh manusia. Kerangka manusia dewasa disusun oleh 206 buah tulang yang satu dan lainnya ada yang dihubungkan secara langsung atau disebut persambungan dan tidak langsung atau disebut persendian, serta diperkuat oleh sejaringan ikat rawan dan otot. B. Fungsi kerangka manusia. Kerangka manusia berfungsi sebagai 1. Penunjang dan membentuk tubuh. 2. Pelindung organ-organ vital. 3. Alat gerak pasif dan alat pengungkit atau disebut lever. 4. Tempat pertambatnya otot-otot. 5. Tempat persendian zat kapur atau kalsium dan garam-garam. 6. Tempat pembuatan sel-sel darah. C. Klasifikasi tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang-tulang dalam tubuh manusia dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam yang pertama, tulang panjang atau disebut tulang pipa, yang kedua, tulang pendek, yang ketiga, tulang pipih, dan yang keempat, tulang tak beraturan bentuknya. 1. Tulang panjang. Tulang panjang pada umumnya berfungsi sebagai alat penunjang dan alat gerak. Contoh tulang panjang adalah tulang lengan atas atau pangkal lengan atau disebut os humerus, tulang paha atau tungkai atas atau disebut os femur, tulang hasta atau disebut os hunla, dan tulang pengumpil atau disebut os radius. Yang kedua, tulang pendek atau disebut short bone. Disebut tulang pendek karena gandarnya pendek. Tulang pendek banyak terdapat pada tangan dan kaki. Contoh tulang pendek antara lain tulang-tulang tapak tangan atau disebut metacarpus bones, tulang-tulang tapak kaki atau disebut metatarsus bones, dan tulang-tulang jari tangan atau disebut phalangeus bones. Yang ketiga, tulang pipih atau disebut flat bone. Tulang pipih atau disebut juga ceper biasanya disusun oleh dua atau lebih tulang padat datar yang dipisahkan oleh bunga karang. Pada umumnya tulang pipih bersama-sama tulang lainnya membentuk rongga. Misalnya pada kepala mereka membentuk rongga otak. Pada rangka dada mereka membentuk rongga dada. Contoh tulang pipih antara lain tulang dada atau disebut os temum, tulang dahi atau disebut os frontal, dan tulang ubun-ubun atau disebut os parietal. Yang keempat, tulang tak beraturan bentuknya atau disebut irregular bone. Dalam tubuh manusia banyak tulang yang bentuknya tidak dapat dikelompokkan ke dalam ketiga kelompok sebelumnya. Oleh karena itu, tulang-tulang ini dikelompokkan ke dalam kelompok khusus, yaitu kelompok tulang tak beraturan bentuknya. Contohnya adalah tulang belakang atau disebut
os mandibula, dan tulang rahang atas atau disebut os maxilla.